Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah semata yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang wajib dipelihara, dijaga sampai malakul maut menjemput kita. Nikmat yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan abadi, yakni jannatun na'im. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah di dalam memelihara iman dan amal saleh hingga kematian kita. Semoga Allah kelak memberi kemudahan bagi kita untuk meraih husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau. Demikian pula para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pagi ini kita akan membahas satu tema, yaitu fitnah akhir zaman. Ada dua kata di situ atau tiga kata, yakni ada fitnah, ada akhir. Akhir apa? Akhir zaman. Akhir zaman ini kita jadikan satu ya. Berarti cuma ada dua, fitnah, akhir zaman. Sekarang apa sih definisi dari fitnah itu? Harus kita pahami dan kita ketahui. Makna fitnah artinya adalah ujian atau cobaan. Didasarkan atas firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 35. Allah Jalla wa Ala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah Jalla wa Ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebelum manusia mati, maka Allah katakan, wa nabluukum, kami akan menguji kalian semua, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Fitnah. Fitnah disebutkan di situ sebagai cobaan yang sebenar-benarnya.
wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kata fitnah di situ apa artinya? Cobaan. Cuman makna fitnah ini kalau dalam konteks bahasa Indonesia menyempit maknanya. Fitnah dalam pemahaman kita yaitu menuduh tanpa bukti. Kamu seenaknya menuduh saya, mana buktinya? Enggak ada bukti gitu. Fitnah kamu itu, jangan menfitnah saya. Padahal makna fitnah itu luas. Segala macam ujian itu fitnah. Di situ disebutkan secara garis besar ada dua, yaitu ujian yang buruk, ujian yang baik. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Maka keburukan itu ujian, penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan. Tapi jangan lupa kesenangan pun itu ujian. Senang itu ujian, bahagia itu ujian, demikian pula sebaliknya. Penderitaan itu juga ujian. Senang ujian, senep juga ujian. Akeh senengnya apa senepe? Hah? Banyak mana Pak? Senengnya apa senepnya Pak? Macok ngono. Seisok peringas-peringis ngono. Cuman kadang orang itu merasa diuji kalau diberi ujian yang gak enak. Cak, tungakno aku yo cak yo. Sabar. Apa? Aku diuji Allah. Diuji apa? Bojoku minggat cak. Ya. Ujian itu. Tapi pernah nggak ada orang datang merasa diuji ketika dapat nikmat. Cak, tungakno aku cak yo. Tungakno apa? Supaya aku sabar. Aku lagi diuji oleh Allah. Diuji apa? Aku mari tuku omah anyar cak. Ada nggak? Nggak ada. Padahal itu juga ujian, itu sama. Dua ini merupakan perkara yang dipergilirkan oleh Allah kepada kehidupan manusia. Kadang gak enak, kadang enak, balik lagi gak enak, kadang enak, gitu. Itulah fitnah. Fitnah kehidupan. Dan kalau disebutkan setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, sebelum dia mati diuji, berarti seluruh manusia itu diuji. Sementara manusia itu dimulai dari siapa? Adam. Adam diuji oleh Allah sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Makanya ujian itu bukan hanya di akhir zaman, di awal zaman pun sudah ada ujian. Coba bagaimana Adam diuji oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, ya, pada ayat yang ke-35 kalau tidak salah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Apa kata Allah? Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, dalam ayat ini sudah tampak bahwa jenis ujian itu ada enak, ada gak enak. Ketika Allah katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kau, anta wa zawjuka al-jannata, engkau dan istrimu Hawa di surga ini. Fakula minha raghadan haitsu syi'tuma, makanlah apa saja yang kau inginkan di mana saja di surga ini. Apa yang kau inginkan? Kau inginkan engkau dan istrimu. Ini ujian enggak itu? Ujian apa ini? Khairun apa syarrun? Khairun. Bebas di surga, mau ngapain aja boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati, apalagi sampai memakan buahnya, fatakuna minadh dhalimin, kau termasuk kelak nanti orang yang zalim. Ujian apa ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Khairun apa syarrun? Ya, tidak menyenangkan. Waduh rek, kau lemangan nih. Kata aneh enak buah ini. Ujian ini. Jadi sejak awal itu sudah diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Sekalipun ketika di surga Adam sudah diuji, apalagi ketika diturunkan di bumi, tambah mangan golek dewi. Kalau di surga tersedia cemepak, tinggal makan. Kalau di dunia masih nyari, nandur. Makanya putra Adam itu salah satunya ada yang jadi apa? Petani. Siapa itu? Satunya jadi petani, satunya jadi pengembala. Sehingga keduanya ini disuruh berkurban, bersedekah, berkurban dengan hartanya. Gara-gara memperebutkan seorang wanita yang cantik, yang mau jadi istrinya, ya, yaitu yang bernama siapa? Qabil Habil. Ini udah diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka bercocok tanam, mereka mengembala, kalau enggak dia berburu. Jadi ujian selama manusia hidup itu pasti diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Sampai hari ini pun kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata-kata akhir zaman itu menandakan pembagian waktu. Ada masa lalu yang itu sudah kita lewati, ada masa kini, dan ada masa yang akan datang. Kalau kita melihat dalam perjalanan kita, kita akan pasti melalui tiga itu. Demikian pula perjalanan kehidupan, mulai diciptakan Adam sebagai makhluk terakhir. Mungkin pada saat awal-awal itu merupakan, yakni disebut ia sebagai fitnah awal zaman. Juga ada fitnahnya, ujiannya. Kapan awal zaman, kapan pertengahan zaman, kapan akhir zaman. Kenapa dikatakan akhir zaman? Karena manusia yang hidup setelah Nabi kita diutus itu sangat dekat dengan hari kiamat.
yaitu akhir dari kehidupan dunia. Sampai Nabi mengatakan, ana wa yaumal qiyamah, atau ana was-sa'a kahataini, aku dan hari kiamat seperti dua ini, dua jari, seperti dua jari ini. Beliau menunjukkan, mengisyaratkan dengan apa? Telunjuk dan jari tengahnya. Berarti dekat atau tidak? Sangat dekat sekali. Sementara Nabi kita Muhammad diutus 14 abad yang lalu, berarti sudah 14 abad lebih sampai hari ini berlalu. Nah, ini yang dimaksud mungkin dengan akhir zaman, yakni zaman detik-detik menjelang tibanya as-sa'ah, hari kiamat. Nah, dari situlah Nabi kemudian menyampaikan kepada kita tentang tanda-tandanya. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat yang para ulama kemudian membagi, ada alamat as-sughra dan alamatul kubra, yaitu tanda kecil dan tanda besar. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Tetapi manusia sekalipun akan menghadapi fitnah yang mungkin tidak ada pada pertengahan zaman dan tidak ada di awal zaman, tapi fitnah yang mendasar dalam kehidupan ini pasti tidak akan hilang. Fitnah yang paling basic, yang paling dasar. Di antara fitnah yang paling dasar dalam kehidupan ini, yang pertama yaitu wanita. Kemudian harta. Ada yang menyebutkan lagi apa? Tahta. Terakhir Toyota. Toyota itu apa? Mobil. Ini fitnah yang paling dasar itu ini. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran, surah ke-13, surah ketiga, ayat 14. Kata Allah Jalla wa'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harsh, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Nomor satu apa yang disebut? Wanita. Kata Allah Jalla wa'ala, zuyyina linnas, dihiasi kehidupan manusia itu dengan apa? Hubbus syahawat. Hubbu, cinta. Cinta kepada apa? Syahawat. Kepada apa-apa yang diinginkan. Makanya para ulama membagi fitnah ditinjau dari segi bahayanya itu ada dua, yaitu syahwat dan subhat. Dua-duanya ini yang akan kita hadapi. Pertama syahwat, kedua subhat, kesamaran-kesamaran, penyimpangan-penyimpangan akidah, itu subhat. Nah, yang disebut di sini apa? Syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan. Terlalu banyak keinginan manusia. Allah rangkum dalam ayat ini yang pokok, yaitu ada 6. Dan ini fitnah. Fitnah yang paling dasar yang dihadapi seluruh manusia.
Dihiasi kehidupan manusia dengan kecintaan. Cinta kepada apa? Syahwat. Kepada apa saja yang diinginkan. Yang pertama disebut di situ apa? Minan nisa, wanita. Makanya Qabil dan Habil pun diuji nggak oleh wanita ini, sehingga dia berebut untuk menikahi saudaranya yang cantik. Sehingga Qabil menyalahi aturan. Akhirnya Qabil tidak terima, karena yang diterima sedekah kurbannya adalah Habil, adiknya. Akhirnya dia bunuh adiknya. Fitnah atau tidak ini? Fitnah apa? Wanita. Masih ada nggak sekarang fitnah ini? Hah? Fitnah wanita ini terutama siapa yang diuji dengan wanita? Laki. Sing durung rabi kepingin rabi. Fitnah. Sing wis rabi fitnah gak itu? Iya. Pengen gak rabi mana? Sing ngomong gak pengen iku kok lae ana bojoe. Gak wani. Lho wong pengen aja boleh gak pengen, Pak? Boleh wong pengen kok. Masih wis tua-tua jenggot putih. Saya kepingin kok. Wong pengen kan boleh. Tapi yo gak kira wani, ya kan? Wanita. Dan fitnah wanita ini fitnah besar. Fitnah yang ditinggalkan oleh Nabi yang besar itu fitnah wanita. Apa kata beliau? Buka Muslim. Kalau nggak salah 2300 berapa itu? 59 atau berapa itu? Kata Nabi, hadisnya berbunyi ini, tidak ada satu fitnah yang lebih dahsyat sepeninggalku. 23 berapa? Baik, silakan baca. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu katanya. Apa kata Usama bin Zaid? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sepeninggalku tidak ada sumber bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain daripada wanita. Loh, ini kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatun. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sepeninggalku, sesudahku. Hiya adarru 'ala rijal, yang dapat memperdaya laki-laki. Minan nisa, melainkan dia adalah wanita. Wanita ini fitnah. Dan ini fitnah besar. Baik dia itu wanita adalah istri kita, mungkin anak perempuan kita, ataupun wanita-wanita selain dari mereka, baik yang termasuk mahram kita atau wanita ajnabiyah, wanita yang tidak punya hubungan mahram dengan kita. Sama. Contoh istri, wanita enggak? Ujian enggak buat kita? Ujian atau tidak? Ujian. Wanita ini cenderung bengkok kata Nabi, makanya harus dinasehati. Ujian buat laki-laki itu, karena tabiat wanita itu bengkok. Apa kata Nabi? Muslim 1413. Beliau memperingatkan kita para lelaki untuk bijaksana dalam membimbing wanita-wanita kita. Ini contoh istri. Apa katanya? Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau?
siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, maka apabila dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia menanggapinya dengan baik atau diam. Bijaksanalah membimbing wanita. Bijaksanalah kau dalam membimbing wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Bijaksanalah kalian dalam membimbing wanita. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Nah, fa innal mar'a khuliqat min dhila'. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari wong Jawa igo. Apa igo? Tulang rusuk. Ada apa dengan tulang rusuk? Dan bagiannya yang paling bengkok ialah yang sebelah atas. Nah, fa inna a'wajad dila a'lahu. Yang paling atas. Makanya dalam surah An-Nisa ayat pertama, wa khalaqa minha zawjaha. Hawa itu pertama kali diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, dan disebutkan dalam hadis ini yang paling atas, yang paling bengkok. Kenapa yang paling bengkok ini? Konsekuensinya, jika engkau berusaha meluruskannya, niscaya dia patah. iya, idza dhahabta tuqimuhu kasarta. Jika kau hendak meluruskan yang bengkok itu dengan paksa, dia akan patah. Maka jangan dikeras. Yang bijaksana dalam membimbing wanita. Karena begitulah tabiat wanita. Wanita itu bengkok. Nek dikencengno, dipaksa, bakal pore. Yo kadang purian barang kok, buntel kelambi, patah dia kalau dipaksa diluruskan. Dan mematahkannya, kata para ulama, apa? Mematahkannya adalah menceraikannya. Jadi kalau sudah cerai itu berarti patah. Berarti apa? Laki-lakinya meluruskan dia dengan paksa. Makanya harus pinter-pinter kita membimbing wanita itu. Ini ujian. Tapi jika dibiarkan, tidak dididik, tidak dinasihati, tidak dibimbing, apa kata Nabi? Tetapi jika engkau biarkan, dia akan senantiasa bengkok. Iya. Fa in taraktaha fa illam yazal a'waj. Dan jika kau biarkan, maka dia akan selalu bengkok. Tambah nemen bengkok. Dan ini kita sudah rasakan dalam hidup kita. Yang sudah punya istri, sing duwe bojo. Abot gak didik wong wedok itu? Halo? Berat gak, Pak? Berat. Maka berbahagialah seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah istri yang solihah. Sembayang gak ngongkon, budal dewe, ya kan? Soleha gak itu? Soleha. Tapi kadang ada yang gak begitu, deling lombulet tay, ya kan? Dituturi nurut. Soleha gak? Soleha. Tapi ono sing dituturi bangkeo, ada gak? Curhat yo. Itulah fitnah wanita. Istri, demikian pula anak-anak perempuan, itu juga ujian buat kita. Demikian pula bukan hanya yang ada di lingkungan keluarga kita, tapi juga wanita-wanita yang ada di luar. Itu juga ujian. Lebih berat nggak wanita yang di luar? Halo? Maka kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala tips kalau kita difitnah dengan wanita yang ada di luar. Pertama, dari cara melihat. Karena tidak mesti wanita di luar itu mereka menutup auratnya. Kadang auratnya terbuka.
Iya nek wis tuwa, iki sik enom. Kalau wanita muda aurat terbuka, bukan hanya yang muda tertarik. Sing tua-tua yo seisok, walaupun hanya ngelekidu. Iya kan? Maka Allah perintahkan kita apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan karena fitnah. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nur 24 ayat 30, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Apa kata Allah? Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemampuannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Kata Allah, wa kullil mu'minin, dan katakan kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya, dzalika azka lahum, dan hal itu lebih suci bagi mereka. Allah sebut dua instrumen di situ. Apa dan apa? Instrumennya itu pandangan, fungsinya. Instrumennya apa? Mata. Saya nggak tanya fungsinya, nanti bahaya tanya fungsi yang kedua, iya kan? Instrumennya pertama adalah mata, yang kedua apa? Kemaluan. Dan ini dua perkara yang sangat berkaitan ini. Kejahatan seksual itu awalnya dari apa? Dari mata. Coba wong kabeh buta, doli ono enggak? Lah apa nang doli? Buta, ya kan? Gak ada dalan ya. Nyasar nang gone Majen Sungkono. Mata gara-gara. Makanya bahaya kedua ini. Awalnya dari mata turun ke hati, ke situ kok ke hati. Itulah nyanyian itu. Dari mata turun ke situ, ya kan? Makanya sebelum turun ke bawah di tengah perjalanan dihadang, dipotong. Mana? Hati. At-taqwa hahuna. Takwa letaknya di sini. Mumpung dorong sampai ngisor, tek wis mandek kok. Karena letaknya takwa. Istighfar. Dua ini disebut. Makanya para pemuda itu diperintah kalau sudah mampu nikah, segera nikah. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, jika kau mampu menikah, memberikan nafkah untuk istri, zahiran wa batinan, zahir dan batin, falyatazawwaj, maka hendaklah kau menikah. Kenapa? Fa innaha aghaddu lil basar, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat membersihkan kemaluan. Dua Nabi sebut, mata dan kemaluan. Caranya dengan apa? Nikah. Fa illam yastati', apabila tidak mampu, apa kata Nabi? Fa alaihi bis-shaum, hendaklah kalian berpuasa. Mangane nek durung mampu, nom-noman iku rajin poso. Iki gak poso males. Hobine ndelok bal-balan jarene. Bal sing endi ku? Ya. Jadi ghaddul basar ini perintah untuk menghindari apa? Fitnah. Karena fitnah wanita ini dahsyat. Dan fitnah wanita yang ada di luar itu tidak hanya mereka yang membuka aurat, yang menutup aurat pun juga itu fitnah. Pokoknya kalau wanita sudah keluar rumah, setan ini sibuk
memperdaya laki-laki. Bagaimana wanita itu kelihatan mempesona. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka Tirmizi 1173, Seribu 1173. Silakan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Perempuan adalah aurat. Iya, al-mar'atu aurat. Wanita adalah aurat. Wanita adalah aurat. Berarti disebutkan kalau wanita itu keseluruhan atau sebagian? Seluruh. Mulai dari ujung apa? Ujung rambutnya sampai ujung kaki itu aurat. Rambutnya itu aurat. Makanya sekalipun rambutnya itu brodol, nggak boleh itu sembarangan membuangnya. Harus dikubur. Rambut wanita sekalipun dia lepas dari kepalanya itu aurat. Apa menit zaman saiki usume pelet bisa dipakai untuk melet nggak ya? Kau iso melet? Iso. Nah itu contohnya. Rambut wanita itu jangan sembarangan membuangnya. Ya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang disebut aurat, ketika perempuan keluar, maka syaitan menghiasinya dalam pandangan lelaki. Perhatikan hadis ini. Idza kharajatil mar'ah, jika wanita keluar rumahnya, istashrafaha syaitan. Syaitan akan menghiasi wanita itu dalam pandangan lelaki. Sing ayu ketok ayu, sing ayu tambah elek dari pura-pura itu. Tapi dilirik ya, dibuat mempesona itu wanita itu dalam pandangan kita. Ini kata Nabi. Kita berjalan ke arah barat. Di depan kita itu ada wanita pakai jilbab, mulai dari atas sampai bawah. Di depan kita arahnya sama. Sampai naik sepeda, dia jalan kaki. Ya kan? Begitu lewat, sampean ngelirik napa mboten? Ayo. Ngaku. Ya. Sampai numpak sepeda motor atau sampai numpak sepeda, ya dari jauh kelihatan wanita tinggi semampai, ya kan, pakai jilbab dari atas ke bawah hitam. Sampai ngelirik nggak? Halo, ngelirik, bareng dilirik, tua rek, wis tua tiba ya. Bukan salah delok, itulah laki-laki. Sopo ae kecenderungannya seperti itu. Bedanya itu iman apa enggak begitu loh. Yang membedakan itu faktor iman. Tapi kecenderungan dasar manusia begitu. Paling enggak lihat, iya kan? Skewut. Ya. Syaitan itu yang membuat seperti itu, syaitan. Dan ini benar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu kalau keluar rumah dihiasi oleh syaitan sehingga kita penasaran, pengen tahu. Kalau berjilbab begitu kan nggak kentara kan, tua atau muda kan nggak kelihatan kan. Begitu di hadapan baru kelihatan. Penasaran kita itulah dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan sibuk kalau lihat wanita keluar rumah, bagaimana caranya dia menghiasinya. Makanya wanita itu diperintahkan tetap tinggal di mana?
di rumah. Kalau nggak ada hajat, nggak ada kepentingan, di rumah wanita itu. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah. Iya, kata Allah, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kau tetap tinggal di rumahmu wahai wanita. Kalau enggak ada hajat, kepentingan yang bersifat syar'i, enggak usah keluar rumah. Contoh apa yang syar'i? Halo? Mungkin dia menuntut ilmu, ya, dari rumah pergi ke masjid. Atau mungkin barangkali kalau zaman sekarang ini karena kesibukan suami, anaknya sekolah, mungkin ngantar apa? Ngantar anak sekolah. Hajat-hajat yang mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kalau nggak ada kepentingan, gak usah melaku nang di. Nek zamane bapak-bapak melaku nang tunjungan, ya itu. Apa? Lewat toko ngumbah moto lo itu. Kan itu menyesatkan nggak? Ngumbah moto sing didelok wong wedok-wedok. Itu bukan ngumbah moto. Iya memang moto diumbah, tapi hati tambah kotor. Jadi hati-hati. Para wanita itu kalau nggak punya kepentingan hajat, dia bisa menjadi sumber apa? Sumber fitnah. Istri kita, anak-anak perempuan kita, jangan sampai dia jadi sumber fitnah. Sehingga ketika dia keluar rumah menjadikan fitnah di jalan-jalan, membuat laki-laki terpesona, membuat laki-laki timbul syahwatnya. Sekalipun dia menutup aurat, kadang merasa berjilbab. Kan saya sudah pakai jilbab. Kadang jilbabnya gaul, ya kan? Jilbab kok ngaper. Kan tujuannya menutup aurat. Ini jilbabnya dililitin di leher. Atau kadang pakai jilbab bawahnya street. Jangankan yang seperti itu, yang berjilbab syar'i saja, syaitan juga sibuk membuat orang lain tergoda. Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Wala tabarrujna, jangan kalian bertabarruj. Tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian berdandan berhias, bertabarruj seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Auratnya sebagian terbuka. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, bagaimana wanita itu pada saat itu antara masa Nabiullah Idris dan Nabiullah Nuh membuat laki-laki terperdaya sehingga terjadilah perzinahan pertama kali. Itu terjadi pada masa apa? Nabi Idris sama Nabi Nuh. Syirik belum ada, zina sudah ada. Dosa besar pertama kali dilakukan oleh anak Adam, yaitu apa? Membunuh. Di zaman Nuh baru muncul syirik. Padahal Adam dengan Nuh 10 generasi. 10 generasi. Di tengah-tengah itu, ya bukan tengah-tengah, antara Adam dan Nuh ada Nabi apa? Idris. Nah, antara Nabi Idris
Dan Nabi Nuh ini ada masa, disitulah pertama kali muncul perzinaan gara-gara fitnah wanita. Dan yang kedua apa? Gara-gara apa? Fitnah musik. Musik pertama kali muncul pada saat dan zaman itu. Baca tafsir Ibnu Katsir surah 33 ayat 33. Dahulu antara masa Idris dan Nuh, penduduk bumi ada yang meninggali menempati gunung dan menempati lautan. Begitu awalnya. Cari terus. Boleh mulai dari tabarrujna, dan janganlah kau berhias, mulai dari situ. Mufassir telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. At-tabarruj artinya mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya. Iya, at-tabarruj menggunakan kerudung tapi tidak mengikatnya, mek diklewerno tok. Kaya sapa iki? Inilah citra wanita. Karena ada kan yang diklewerno tok. Terus Kalau diikat dapat menutupi kalung dan anting-antingnya serta lehernya. Jika tidak diikat, maka semuanya itu dapat kelihatan. Yang demikian itu yang dinamakan tabarruj. Kemudian kita karena ini berlaku menyeluruh buat semua kaum wanita mukmin. terus lanjut, belum sampai poinnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Ibnu Abbas membaca ayat ini, yaitu firman-Nya, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa munculnya tabarruj adalah di masa antara Nabi Nuh dan Nabi Idris. Munculnya ketika zaman Nabi siapa? Antara Nuh dan Idris. Duluan mana Idris dan Nuh? Idris, kemudian Nuh, ya kan? Kemudian Lamanya kurang lebih 1000 tahun. Lamanya 1000 tahun antara Idris dan Nuh. Antara waktu Nabi Idris dan Nuh itu 1000 tahun. Antara Adam dan Idris, wallahu a'lam. Terus Itulah permulaannya. Sesungguhnya salah satu dari dua kabilah keturunan Adam bertempat tinggal di daerah dataran rendah, sedangkan yang lainnya tinggal di daerah perbukitan. nah, anak cucu Adam itu ada yang tinggal di daerah dataran rendah sampai ke pantai, ada yang berada di dataran tinggi yaitu pegunungan. Ya sekarang ya juga, makanya ono sing nang gunung, ya ono sing nang gone laut, makanya ono sing nang prigen, ono sing nang keng modhoai. Ya, terus Tersebutlah bahwa kaum pria orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan terkenal dengan ketapangannya, sedangkan kaum wanitanya tidak cantik. iya. Jadi kan di gunung itu laki-lakinya itu ganteng, perempuannya jelek. Kenapa? Mungkin yang bekerja itu perempuan, ngambil air, ya kan? Kan ada yang di lukisan itu kadang wanita bawa kendil, ya bawa air, bekerja dia, mungkin sebagai petani, jelek mungkin. Karena sebab apa? Karena kondisi geografis. Sementara laki-lakinya tidak ganteng-ganteng. Ya ada faktor genetik juga sebetulnya. Tapi faktor geografis juga mempengaruhi, faktor lingkungan. Sebaliknya yang ada di pantai, lanjut. Lain halnya dengan mereka yang tinggal di daerah perbukitan. Kaum pria yang bertampan jelek-jelek, sedangkan kaum wanitanya cantik-cantik. Kok perbukitan? Keliru itu. Yang ada di pantai. Sebaliknya yang laki apa? Jelek. Kenapa? Sebagai nelayan. Perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya boros,
Kenapa? Karena melaut, boros, terpapar matahari, kelihatan tua, udah hitam tua. Sing wedok nang omah kalapo-lapo. Oleh iwak didol, oleh duit tuku paes, ya, pipiye dilus-lus, ya kan. Makanya tambah cantik. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Lalu iblis laknat itu mau mendatangi seorang laki-laki dari kalangan penduduk dataran rendah dalam rupa seorang pelayan. Lalu ia menawarkan jasa pelayanan kepadanya. Iya, maka datanglah iblis menyamar sebagai apa? Sebagai seseorang pembantu yang datang kepada seorang juragan untuk melayani urusan-urusannya. Dalam riwayat yang lain dia datang kepada penduduk pegunungan, membantu mereka. Untuk apa? Mengembalakan ternak. Lantas iblis menciptakan sebuah alat. Apa itu? Akhirnya istri iblis menjadi pelayan lelaki itu. Kemudian iblis membuat suatu alat musik yang semisal dengan apa yang biasa dipakai oleh para pengembala. Ya, yang biasa dipakai oleh para pengembala. Alat musik itu ditiup. Apa? Inilah alat musik pertama kali yang diciptakan oleh iblis. Apa? Seruling. Makanya kan ada lukisannya kan. Anak gembala bawa caping, naik di atas apa? Kerbau, kemudian dia membawa seruling. Itu seperti itu mungkin gambarannya. Jadi pertama kali yang menciptakan alat musik itu siapa? Iblis. Dan sampai hari ini dipakai di mana-mana. Orang Islam memakai alat yang ditiup itu. Hati-hati. Ini keharaman musik. Itu produknya iblis. Pertama kali musik itu adalah seruling. Nah, iblis itu cerdas atau tidak? Cerdas. Belum pernah ada saat itu. Nah, sekarang karena kecerdasan iblis, alat musik ini Pak dibuat diversifikasi produk macam-macam. Bukan hanya yang ditiup, ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang digesek. Apa digesek? Yang ditaruh di sini, ada yang berdiri. Ya, banyak enggak? Itu semua produk iblis. Yang dipetik apa? Gitar. Ada yang duduk ini dipetik gini apa? Ya, ini loh, kecapi, siter. Ada yang besar begini berdiri, harpa. Ada yang dibuat ngamen bas kotak dem ya dari ban ya. Saya ono enggak itu? Macam-macam itu semua dari iblis. Yang ditiup aja sekarang bukan hanya seruling, apa? Harmonika, apa lagi? Trompet, saksofon, ya. Dan sampean suka nggak mendengarkan Kenny G? Dulu masih saiki kadang mantuk-mantuk sian kok. Itu semua produk iblis. Terus apa yang dilakukan oleh iblis? Alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang sangat merdu. Terus. Dan pernah orang-orang di masa itu mendengarkan suara seindah itu. Terus. Ketika suara musik iblis itu sampai terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka berdatanglah mereka untuk mendengarkan suara musik itu. Maka berdatanganlah yang di gunung datang, yang di pantai datang, berkumpul untuk menikmati suara itu. Berarti inilah yang disebut apa? Konser apa ini? Konser tunggal itu sudah terjadi pada saat itu. Siapa pemainnya? Pemainnya siapa? Iblis.
Lho ngono lho sampean kok sik kepingin delok. Itu semua itu yang mengawali iblis semua itu. Ya, lanjut. Lalu mereka membuat suatu hari raya setiap tahunnya, yang pada hari itu mereka berkumpul. Berkumpullah laki-laki dan perempuan untuk menikmati suara-suara indah itu, yang dari gunung, yang dari pantai bertemu. Terus pada saat itu kaum wanita mereka menampakkan dirinya kepada kaum prianya dengan memakai perhiasan dan tingkah laku jahiliyah. Begitu pula sebaliknya, kaum pria mereka berhias diri untuk kaum wanitanya pada hari raya itu. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan penduduk daerah pegunungan mendatangi hari raya mereka itu, dan ia melihat kaum wanita daerah dataran rendah cantik-cantik. Duh, ayu-ayu rek wong kenjeran nih. Sing teko Trawas mudun kenjeran ayu-ayu rek ngono. Kan deket pantai. Ya. Apa yang terjadi? Ia memberitahukan hal itu kepada teman-temannya di daerah pegunungan. Akhirnya mereka turun dari gunung dan bergaul dengan wanita daerah dataran rendah. Terus Maka timbullah fahisyah, perbuatan zina di kalangan mereka. maka disitulah terjadi perbuatan keji yang bernama zina. Makanya dua-duanya ini kadang berkumpul. Apa? Musik, apalagi khamr, dan selanjutnya akhirnya terjadi perzinahan. Maka setelah itu apa yang terjadi? Lanjut. Hal inilah yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan itu sudah berlalu masa yang panjang. Akan tetapi perilaku seperti itu bukan menjadi hal yang ditinggalkan atau dianggap kuno, tapi selalu update sampai hari ini dengan modus-modus yang berbeda-beda. Sampai hari ini ada konser nggak? Ada. Pertemuan laki perempuan berkumpul di suatu tempat, ya. Dan disitulah terjadi ikhtilat, terjadi kholwat, percampur bauran. Setelah itu terjadi kholwat karena ketemu, kenal, akhirnya berdua, terjadilah kholwat. Kalau sudah kholwat, syaitan yang berperan, dan ujung-ujungnya manusia dibuat tenggelam dalam perbuatan fahsya, perbuatan keji. Apa kekejian itu? Yaitu az-zina. Inilah sejarah perzinaan pertama antara Nabi Idris sampai Nabi Nuh. Padahal syirik belum ada, tapi sudah muncul zina. Gara-garanya apa? Iblis menciptakan alat untuk mereka berkumpul, yaitu musik. Hanya kadang-kadang kalau ada musik di situ, kemudian banyak orang berkumpul, banyak hal yang bisa terjadi. Bukan hanya perkelahian, tapi juga perzinahan. Sekalipun tidak terjadi di tempat itu, iya kan? Inilah fitnah. Dan ini fitnah wanita. Yang kedua, fitnah apa? Anak. Wal banin, anak. Ini juga fitnah, ujian buat kita. Bahkan anak ini nanti bisa menjadi musuh kita. Ketika anak ini melupakan kita dari Allah. Dalam surah tadi yang dibaca oleh imam tadi, surah Al-Munafiqun, ya, disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ayat 9 atau 10 surah 63. Surah 63 Al-Munafiqun. Coba. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat 9.
la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Iya, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Umpamane anake sik cilik, bayi, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Iki lho nek wayahe azan kok mesti nangis. Ayo cup. Akhirnya anaknya berhenti setelah sholat selesai. Fitnah atau enggak? Fitnah enggak? Fitnah. Ayo wis turu. Dek, engko tak sholat. Teko masjid buyar. Mulai bayi jadi fitnah, jadi ujian. Nanti TK, SD jadi fitnah juga. Ujian itu. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Makanya Allah peringatkan di sini. Kenapa demikian? Lanjut. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Hati-hati, jangan lalai. Bahkan dia bisa menjadi musuh kita. Kata Allah, At-Taghabun 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Loh, ada yang jadi musuh, Pak. Bapak sapa masjid, anak sapa ndi? Karaoke. Wah, jeru nek iku. Wah, nyempal atuh kan? Bapak sapa masjid, anake sapa warkop, wifi-an. Iku sing rada menceng iki. Tapi nek karaoke wah nemen niku. Berapa derajat itu? Bisa 180 derajat. Ini musuh, Pak. Baik. Allah memberikan tips di sini. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Maka berhati-hatilah kamu. Satu, hati-hati kepada mereka. Terhadap mereka. Lihat apa yang dibaca. Dan jika kamu Sebentar. Berhati-hati itu pertama lihat apa yang dibaca. Hati-hati terhadap anak-anakmu. Bacaannya apa? Dua, apa yang dilihat? Tayangan TV, apa yang dilihat? Media visual yang dia lihat. Hati-hati. Yang kedua, apa yang didengar? Murattal apa musik? Kalau murattal alhamdulillah, tapi kayak keong racun bahaya, bakal keracunan. Keracunan apa? Keong. Yang keempat, apa yang diperhatikan? Yaitu teman gaul. Siapa teman gaulnya? Siapa temannya di situ? Hati-hati. Kenapa? Teman itu sangat besar pengaruhnya. Agama seseorang tergantung agama temannya. Kebiasaan seseorang tergantung kebiasaan temannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi 2378. Hati-hati terhadap teman gaulnya. Kadang-kadang kita biarkan anak kita bergaul, atau kita sudah nggak mau tahu jarno tulin, engkau sore lak balik. Awalnya sore, tapi moro-moro bengi, menek sobo. Karena buyarnya itu
Subuh, apa sing buyari subuh? Pura-pura karo sampean. Lanjut. 2378 Tirmidzi. Silakan. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada adat kebiasaan temannya. Ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dini agama khalilihi, temannya. Maka dari itu apa kata beliau berpesan? Maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang menemaninya. Falyandur ahadukum, maka hendaklah kalian, salah seorang di antara kalian hendaklah senantiasa melihat man yukhalil, siapa yang menemani, siapa yang jadi temannya. Kumpul ambek wong ahli meso, jadi ahli meso, padahal wingi alim gak tahu ngomong kotor, gara-gara kumpul ambek wong sing suka meso, titik so titik so sedina ping pira iki. Hati gaul dengan orang yang suka ghibah, membicarakan aib orang lain, nggak lama dia akan jadi ahli ghibah. Anak-anak perhatikan itu ya, temannya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa bacaannya. Pertama, fahdaruhum. Yang kedua, wa in ta'fu, kembali ke at-taghabun, jika kau memaafkannya, wa tasfahu, dan tidak memarahinya dalam perkara duniawiyah. Coba baca. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada terjemah yang kurang pas di situ. Dan menyantuninya. Padahal yang benar tidak memarahi. Memarahi dalam apa? Urusan dunia. Tapi kalau urusan din agama harus marah. Anak kita gak sholat, marah gak? Kalau urusan dunia, maafkan. Anaknya ngilang no HP rego 5 juta, sampean ngamuk gak? Halo? Nggak usah ngamuk, itu dunia. Kadang orang sekarang terbalik, HP-nya dihilangkan marah, tapi anaknya mengundur-ngundur waktu sholat sampai habis, subuh nggak bangun, tenang saja. Jarno, ojo ditangeni, opo sakno deh, mari ono belajar kelompok sampai bengi. Jarno, cek turu, kurang turu ketokane. Astagfirullah. Terbalik orang sekarang ini. Urusan dunia marah, urusan agama nggak marah. Hati-hati, dia bisa jadi musuh kita. Wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim, dan ampunilah dia karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali ke Ali Imran. Yang ketiga, An-Nisa, laki-laki perempuan. Kedua apa? Anak-anak. Ketiga apa ketiga? Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Harta yang melimpah, yaitu harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Dari jenis emas dan perak. Dan fitnah umat Rasulullah yaitu harta. Setiap umat ada fitnah ujiannya. Dan ujian fitnah Nabi Muhammad adalah harta. Termasuk emas dan perak itu, harta. Kata Nabi, buka Tirmidzi 2336. 2336. Silakan. Dari kalangan ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya pada setiap umat itu terdapat fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Iya, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnahnya, ujiannya.
wa fitnatu ummati al-malu, dan fitnah umatku itu adalah al-mal, harta, emas, perak, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat apa? Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan. Apa itu? Kalau dulu kuda, sekarang apa? Kendaraan. Itu fitnah, ujian buat kita. Kadang wongi durung adus, mobile wis adus. Nggih napa mboten? Fitnah enggak? Kadang azan telat salate gara-gara apa? Ngumbah mobil. Engko ae mesisan iki teles kabeh. Wis mari. Tapi ya ngono sembayange masjid ya wis buyar. Fitnah enggak itu? Fitnah. Oleh karena itu Nabi SAW berbicara tentang kendaraan kuda, karena ini tetap bisa up to date sampai akhir zaman. Karena bisa jadi suatu saat mobil-mobil elektrik dan mekanik itu hilang, sehingga orang kembali kepada kendaraan konvensional, kuda, unta, khimar. Nah, Nabi berbicara tentang kuda atau kendaraan ada 3 jenis. Pertama, sebagai sumber pahala. Kedua, sumber dosa. Ketiga, sebagai kebutuhan. Buka Muslim nomor 940. Dawa iki rek. Ya, cok kuatir, mari ini sarapan. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai emas perak, tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat telah dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke perut dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, dipanaskan kembali, lalu disetrikakan pula kepadanya. Begitulah berulang-ulang setiap hari selama 50 tahun sampai perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah dia melihat jalan yang keluar. Ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Iya, berarti hati-hati dengan fitnah harta, emas dan perak. Dia bisa menjadi siksa di akhirat. Terus, lalu beliau ditanya orang, ya Rasulullah, unta bagaimana? Termasuk ternak, itu juga fitnah. Kalau dia lupa membayar zakatnya, dia akan disiksa kelak di akhirat. Al-An'am. Ya, terus tidak ada kecualinya pemilik unta yang tidak membayar zakat untanya. Jawab Rasulullah SAW. Termasuk juga di dalamnya kewajiban memerahnya ketika dia dibawa ke tempat timur. Maka pada hari kiamat kelak orang itu diterentangkan di tempat yang neraka supaya diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk, sampai anak-anaknya yang paling kecil sekalipun semua menginjak-injak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Setiap yang pertama lewat, datang pula yang lain menginjak-injaknya. Demikian hal itu berlangsung setiap hari sehingga perkaranya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Setelah itu barulah dia dapat melihat jalan yang keluar, mungkin ke surga, mungkin pula ke neraka. Lalu beliau ditanya orang pula, ya Rasulullah, kalau sapi dan kambing bagaimana? Jawab beliau, ya tidak ketinggalan pula pemilik sapi dan kambing. Itulah yang disebut dengan ternak, ya, unta, sapi, kambing atau domba. Itu yang disebut dengan al-an'am. Terus lanjut. Niscaya pada hari kiamat kelak dia akan diterentangkan di suatu tempat yang rata supaya diinjak oleh sapi dan kambing itu dengan kukunya yang tajam dan ditanduk dan dengan tanduknya. Ternak itu semuanya tidak ada yang bertanduk, rebah ke belakang atau patah.
Bahkan tidak ada yang tidak bertanduk. Bila yang pertama lewat, lalu diikuti pula yang kedua dan seterusnya, sehingga perkara ini selesai diputuskan. Insya Allah kalau yang di sini nggak ada yang diuji oleh Allah dengan ternak. Ada peternak di sini? Halo? Nggak ada. Ternak lele itu bukan ternak. Ayam bukan ternak. Ternak al-an'am itu yang dipakai untuk kurban. Apa? Unta, sapi, kambing atau domba. Bebek. Walaupun orang bilang ternak, tapi itu tidak termasuk al-an'am yang disebut dalam Al-Quran. Karena nggak ada kurban bebek. Lanjut. Satu hari di sana sampai dengan 50.000 tahun di dunia. Setelah itu barulah dia dapat melihat jalannya keluar, apakah di surga ataukah di neraka. Maka ditanya pula kepada beliau, kalau kuda bagaimana? Nah, masuk kepada al-khailu. Al-khail, apa al-khail? Turonggo. Apa? Horse alias jaran, kuda. Nah, ini termasuk ternak atau bukan? Bukan ternak, ini adalah alat apa? Kendaraan. Bagaimana dengan kendaraan? Ini juga fitnah. Ada 3 macam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Jawab Rasulullah SAW, kuda itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Makanya kendaraan kita itu ada 3 macam. Kalau kita analogikan sekarang, karena kita nggak bawa apa? Nggak pakai kuda, kita pakai mobil dan pakai apa? Motor. Itu bisa jadi sebagai analogi. 1. Kuda sebagai barang mewah. Nah, kuda sebagai barang mewah, lahu wizrun, yaitu sebagai sumber dosa. Lanjut. Atau yang mendatangkan dosa. Yang mendatangkan dosa. Untuk kemewahan. Hati-hati, orang yang punya kendaraan untuk kemewahan itu bisa menjadi sumber dosa. Kenapa? Yaitu apabila orang memeliharanya karena dia untuk kemegahan dan kebanggaan serta untuk memusuhi umat Islam. Iya, sampai di situ. Robatoha, dia memilikinya, memeliharanya untuk apa? Riyaan, untuk riya, pamer. Wa fakhra, untuk kebanggaan. Oh iya lho. Tong 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 tong. Kan duwe kendaraan sing muni kaya ngono. Tong tong tong. Bangga enggak? Bangga enggak? Nek sing muni epek 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 epek. Sampean bangga enggak? Halo? Enggak bangga. Coba sing tong tong tong. Ini kata Nabi, lahu wizrun, itu sebagai sumber dosa apabila robatoha, dipelihara, tiopeni, riyaan, untuk riya, wa fakhra, kebanggaan, wa niwa al-islam wal muslimin, dan untuk memusuhi Islam dan orang-orang Islam. Hati-hati. Maka apa kata beliau? Maka juga bagi orang itu menjadi sumber dosa. Jangan sampai kita memiliki kendaraan untuk itu. Termasuk kendaraan-kendaraan kita, jangan dipakai maksiat, karena itu sumber dosa. Duit kendaraan kayak gendaan, ya, gonceng wong wedok bukan mahromnya, pura-pura helmnya didelepno, cek gak ketok, nek gak ngono pura-pura nggawe jaket ijo, cek dipikir ngegrab lho, guyu ketokane tau digonceng. Hati-hati punya kendaraan seperti itu, termasuk juga mobil, ya kan? Kocoy dikei berapa persen? 80% itu yang namanya apa? 2 kali tebele. Pak peteng, atik selambu bisa. Mari ngono parkir nang pinggire kenjeran. Ya. Kaono kaene obah dhewe. Naudzubillah. Maksiat membawa ya orang lain yang bukan mahram untuk berbuat maksiat.
Walaupun tidak berbuat maksiat, tapi fitnah apabila kita memasukkan perempuan di mobil kita dengan alasan konco SMA kepethuk nang dalan. Bahaya nggak itu? Bahaya. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa, jadi fitnah nggak itu? Fitnah. Makanya kalau ketemu perempuan meskipun temen lama, wis gak usah ditumpakno. Mending apa? Kayak ana dhuwit kok numpak tak. Itu lho, ngono. Mulya numpak umum, angkot. Bareng-bareng sama-sama banyak orang kan? Pak bis ngono. Kalau sampean, wah, lebih aman kelihatannya dengan saya daripada nanti nggak jelas, ya kan? Itulah bisikan syaitan, pura-pura sebagai pahlawan tapi kesiangan. Karena ketika sudah berdua di tempat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin laisa lahu dzu mahramin. Tidak halal, tidak boleh, haram bagi seorang lelaki berdua dengan wanita di tempat yang di situ tidak ada mahramnya. Kalau ada mahramnya lain perkara. Cuman berdua, yang ketiga siapa? Syaitan. Ya, sumber dosa. Yang kedua, kuda sebagai kebutuhan. nah, lahu sitrun. Sitrun di situ apa? Sebagai kebutuhan. Kalau bahasa kita orang Surabaya, gawe sikil rek. Gawe sikil, apa sikil? Buat kerja kesana kemari, ya kan? Ngenterno produk, ya kan? Kulaan, dodolan, ngeterno bojo, ngeterno anak, ya kan? Ngaji, oh itu bisa naik tingkat itu kalau untuk ngaji itu. Bisa jadi yang ketiga itu nanti. Ya, lanjut. Yaitu kuda digunakan untuk agama Allah, kemudian pemiliknya tidak lupa akan hak Allah dalam mempergunakannya sebagai angkutan dan kendaraan. Iya, untuk fungsi angkutan, ya, kebutuhan. Terus, Maka kuda bagi orang itu adalah pakaian atau kebutuhan. kebutuhan dan pakaian, karena dia menutup aurat kita dengan adanya itu. Kemudian, Kuda sebagai sumber pahala. nah, lahu wizrun, kuda sebagai sumber pahala. Nah, kendaraan seperti ini khusus dipelihara untuk agama Allah. Lanjut. Yaitu kuda yang dipelihara untuk membela agama Allah. Untuk membela agama Allah, tidak dipakai kecuali di jalan Allah. Bahkan apa? Kebutuhan pribadi pun enggak, khusus untuk di jalan Allah. Dia wakafkan kendaraannya untuk jalan Allah, untuk tidak yang lain. Ki khusus yo, apa? Pokoknya kendaraan iki ojo digawe apa-apa, kecuali siji jemput ustad, loro ngeterno ustad, telu ngeterno wong loro, papat ngeterno wong ambulan lah ini. Loh, bisa jadi yang mewakafkan kendaraannya untuk kepentingan Islam, itulah sumber pahala. Tidak untuk pribadi, kebutuhan. Makanya ojo sampai nek ana wong sudah wakaf ambulan digawe pribadi. Ya kan? Itu menyakitkan hati yang wakaf itu. Digawe ambulan mari ngono apa? Riyaya digawa mule mudik. Itu berarti apa? Tidak sesuai tupoksi. Apa tupoksi? Tugas pokok dan fungsinya. Ya kan? Ambulan digawe ngeterno nang bandara, lumayan oleh CP. Jangan sampai ngono, kadang diputer niu ya kan? Wes klop sudah rusak kalau sudah seperti itu. Itu untuk jalan Allah, jangan dipakai yang lain. Baik. Maka yang di jalan Allah ini, apapun yang keluar dan masuk berpahala. Apa kata Nabi? Dan untuk membela kepentingan umat Islam di kebun-kebun atau di ladang-ladang mereka, maka apa-apa yang dimakan kuda itu di dalam kebun tersebut dituliskan bagi pemilik kebun kebajikan. Nah, kebajikan sebanyak apa yang dimakan kuda itu. Itu kalau kuda makan rumput, kalau mobil makan apa? Maka apa saja yang diinfakkan untuk bahan bakarnya ditulis pahala. Subhanallah. Lanjut.
Dan bagi pemilik kuda dituliskan pula kebajikan sebanyak tai dan kaki kuda itu. Iya, kalau tadi masuk makanan, ini yang keluar berupa apa? Kotoran. Ya kan? Kalau kuda kotoran ditulis pahala. Kalau mobil apa? Blue dicatat. Ya kan? Sebagai apa? Pahala. Sampai ngitung blue piro itu. Subhanallah. Ya kan? Yang ketiga, apalagi yang dihitung? Bila kaki kuda putus atau lepas, kemudian kuda itu lari jauh, maka dituliskan untuk pemiliknya kebajikan sebanyak jejak dan tai kuda itu. Itu kalau kuda bisa lepas. Kalau mobil masa iso melayu dewe. Maksudnya apa? Dicuri. Kalau mobil itu dicuri orang, bawa ke Madura, sejauh jarak itulah ditulis pahala. Kok Madura? Ya contoh ya kan. Ya. Soalnya tahu hilang ya kan. Terus lanjut. Setiap kuda itu melewati sebuah sungai, lalu dia minum tanpa sengaja atau diberi minum oleh pemiliknya, maka Allah menuliskan sebagai kebajikan bagi pemiliknya sebanyak air yang diminum kuda itu. Iya, itulah kendaraan ya. Itu bisa jadi fitnah kita, ujian buat kita. Mau pilih yang mana? Sumber pahala, sumber dosa, atau kebutuhan? Minimal yang mana? Minimal kebutuhan. Jangan sampai sebagai sumber dosa. Kemudian Nabi ditanya tentang apa? Lanjut. Lalu ditanya orang pula, bagaimana kalau himar? Kalau keledai atau himar, apa kata Nabi? Jawab Rasulullah SAW, Allah tidak menurunkan wahyu apa-apa kepadaku mengenai himar. Iya, Allah tidak menurunkan wahyu apa-apa kepadaku tentang himar. Berarti Nabi berkata seperti itu dasarnya apa? Wahyu, bukan kemauan atau hasil pikiran dia, bukan hasil pikiran Rasulullah itu wahyu dari Allah tentang unta, tentang sapi, tentang kambing, tentang kuda, dijelaskan secara rinci oleh Nabi. Itu dari Allah. Ketika ditanya tentang khimar, bukan merasa cerdas atas Nabi mengatakan begini dan begitu khimar. Tidak, Rasul berbicara itu dasarnya apa? Wahyu. Begitu pula kita berbicara itu hendaklah didasarkan atas apa? Qala Allah wa qala Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, baik. Inilah contoh fitnah secara mendasar yang akan dihadapi oleh setiap seseorang dalam kehidupan ini. Maka fitnah akhir zaman kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Durung iki sik muqaddimah. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Ya, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya untuk memberi hadiah ini ya. Yang pertama, sebutkan apa arti dari fitnah. Silakan Pak. Ujian, cobaan. Nggih, barakallahu fik. Monggo Pak. Sebutkan ayat yang menyebutkan bahwa fitnah itu adalah ujian. Surat apa, ayat berapa? Ayo. Silakan Pak. Surat 21 ayat 35. Iya, Al-Anbiya ayat 35. Baik, barakallahu fik. Alhamdulillah. Silakan. Sebutkan pokok-pokok fitnah dunia yang termasuk fitnah syahwat. Ibu-ibu, saya beri kesempatan. Apa fitnah syahwat yang paling pokok yang Allah sebutkan? Siapa itu? Tadi siapa itu? Saya siapa?
Ya wes, ibu-ibu yang tahu kan? Ya, lanjutkan. Yang jelas yang ngomong satu orang lo ya, jangan. Ya. Pertama apa tadi? Wanita, terus. Iya. Ya wes gak apa-apa wes. Sebutkan pokok-pokok syahwat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Berapa macam itu? Pokok-pokok keinginan dunia atau pokok-pokok dari syahwat, keinginan dunia, keinginan manusia kepada dunia. Ya. Ada berapa disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala? Silakan. Ngacung, gak ngacung ya gak ditunjuk. Ngacung dhisik baru tak tunjuk. Enggak ngacung dulu. Mata, pendengaran, penglihatan. Ya. Yang disebutkan di Al-Qur'an tadi, fitnah, syahwat. Keinginan manusia, syahwat manusia. Silakan. 6. Betul, ada 6. Apa saja? Wanita, anak-anak, harta, emas dan perak, ya. Itu harta itu emas perak itu jadi satu. Terus. Nanti dulu nomor 4 apa? Kuda, kendaraan. Terus. Binatang ternak 5 dan sawah dan ladang. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia, ya. Baik, barakallahu fik. Terakhir, yang sudah jawab nggak boleh jawab. Sebutkan di mana itu terdapat, di surat apa, ayat berapa. Silakan. Surat Ali Imran ayat 14. Baik, barakallahu fik. Silakan diambil. Ya. Ngerpek gak apa-apa, sapa gak ono larangan ngerpek kok. Makanya tulisan, ya kan? Nek ditulis kan mesti ono kabeh, ya kan? Dibaca. Insyaallah dapat. Ya, ini harus istiqomah. Ini hadiah ya. Jangan sampai berhenti ya. Ya, baik. Supaya untuk menyemangati kita dan kita mendapatkan faidah dari pertemuan kita. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.